Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, hari ini sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, lanjut ya, kita akan mulai materi hari ini. Tolong dipersiapkan buku paket, buku catatan, dan tulisnya. Yuk! Halo anak-anak semua kelas 4 yang Miss sayangi. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya di rumah. Baik, hari ini kita masih akan membahas tentang materi keberagaman budaya daerah yang terikat persatuan dan kesatuan, mata pelajaran PPKN. Oleh sebab itu, yuk kita simak penjelasan hari ini. Jangan lupa dipersiapkan buku tulis, buku paket, dan juga alat tulisnya ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda-beda. Rombongan dari Bali menyembunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu, Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Itu salah satu contoh cerita tentang bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia, baik suku, budaya, baju adat, alat musik tradisional, dan yang lainnya. Dan juga sangat kaya. Oleh sebab itu, sangat menarik untuk dipelajari. Dan keberagaman ini merupakan keberagaman yang satu-satunya ada di wilayah Indonesia. Hebat bukan? Nah, selain suku, budaya, alat musik daerah, lagu-lagu, dan juga tarian-tarian daerah, kita juga masih punya beberapa agama yang diakui di Indonesia. Ingat, di Indonesia mengakui 6 agama. Yang pertama, Islam, yang kedua, Kristen Protestan, yang ketiga, Kristen Katolik, yang keempat, Buddha, yang kelima, Hindu, dan yang keenam, Konghucu. Agama tersebut adalah agama yang diakui di Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi negara yang multikultural dan juga multiagama. Oleh sebab itu, Indonesia dianggap menjadi negara yang paling beragam dari
suku, budaya, adat istiadat, tarian, lagu daerah, dan juga agamanya. Jadi teman-teman, nggak boleh membedakan satu agama dengan agama yang lain, karena di Indonesia kita semua mempunyai hak yang sama. Wah, ternyata Indonesia terdiri banyak sekali suku, budaya, dan juga agama ya. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap menjadi warga negara Indonesia ya? Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Jadi, anak-anak semua saat di rumah bermain dengan teman-teman di rumah maupun di sekolah tidak boleh membeda-bedakan satu teman dengan teman yang lain. Apalagi suka mengejek tentang asal daerah, bahasa daerah, ataupun agama orang lain. Itu tidak boleh ya, karena itu akan menimbulkan satu pertikaian. Nah, jangan sampai itu terjadi, karena Indonesia memerlukan persatuan dan juga kesatuan. Kesimpulannya, kita harus bersatu. Penting diterapkan dalam kondisi masyarakat yang beragam, sebab keberagaman ini semua bisa menjadi sumber perpecahan atau konflik apabila tidak ada persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu, anak-anak di rumah harus dan wajib menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetangga, teman-teman, maupun orang yang tidak kita kenal. Wajib ya menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian pembahasan materi tentang keberagaman budaya daerah yang terikat persatuan dan kesatuan mata pelajaran PKN oleh Miss Yunita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian harus mengulangnya kembali di rumah agar tidak lupa. Terima kasih, sampai bertemu dengan pertemuan dan video selanjutnya. Tadi kalian semua sudah menyimak penjelasan dari Miss untuk materi hari ini. Oleh sebab itu, jangan lupa di rumah silahkan diulangi dan dipelajari kembali ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini semuanya bisa terserap dengan baik. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.